Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, perkenankan pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang materi kuliah yang teman-teman ambil pada semester ini, yaitu mata kuliah Cost Control. Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dan tujuan Cost Control, kemudian tahapan utama atau tahapan cost control itu sendiri. Selanjutnya teknik, bagaimana teknik dan strategi melakukan pengendalian biayanya. Dan yang terakhir, contoh bagaimana cost control itu diterapkan. Baik, kita akan jelaskan dulu atau kita pelajari dulu pengertian dan tujuan dari cost control. Ya, jadi cost control itu bahasa asing atau bahasa Inggris. Kalau di bahasa kita itu artinya pengendalian biaya. Ya. Salah satu hal penting di dalam pengelolaan keuangan, baik perusahaan umum maupun perusahaan perhotelan, itu salah satunya adalah bagaimana kita atau manajemen bahkan owner itu dapat melakukan pengendalian, pengawasan, pengolahan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Apalagi di bidang usaha atau bisnis perhotelan, ya. Karena di usaha atau bisnis perhotelan itu nilai aset atau nilai sumber daya yang dimiliki itu sangat besar, ya, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan juga biasanya akan besar. Nah, sekarang apa itu sebetulnya cost control? Jadi cost control itu adalah pengendalian biaya, ya, pengendalian biaya yang dilakukan secara sistematis atau upaya yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan untuk mengolah atau mengelola, ya, biaya. Jadi yang pertama, cost control itu ditujukan atau artinya kita mengelola biaya-biaya yang biasanya secara rutin dikeluarkan. Kemudian yang kedua, bagaimana biaya ini kita pantau, kita awasi, ya. Dan yang terakhir, upaya sistematis yang dilakukan, ya, terkait dengan cost control ini adalah bagaimana kita dapat mengurangi biaya-biaya agar tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan, ya. Jadi bagaimana perusahaan tidak melakukan pemborosan biaya-biaya atau tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak semestinya, ya. Nah, sehingga akhirnya nanti perusahaan, ya, hotel ini dapat meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan perolehan keuntungan, ya. Nah, itu adalah definisi dari cost control itu sendiri, ya. Tujuan utama dari cost control itu yang pertama adalah meningkatkan profitabilitas, ya. Jadi kalau kita punya usaha, kemudian kita ingin meningkatkan keuntungan, ya, karena salah satu komponen keuntungan itu adalah efisiensi biaya, maka yang pertama tujuan dari cost control itu untuk meningkatkan profitabilitas, ya. Jadi sehingga pada saat kita dapat mengidentifikasi, kita dapat mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang dirasa boros, maka otomatis nanti margin keuntungannya juga akan bertambah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan dilakukannya cost control itu untuk menjaga stabilitas keuangan, ya. Jadi apalagi di kondisi-kondisi perusahaan atau keuangan perusahaan yang memang cukup minim, sangat minim, ya, atau sedikit. Nah, sehingga cost control ini ditujukan untuk menjaga stabilitas keuangan, ya, bagaimana keuangan perusahaan itu selalu dalam keadaan sehat, selalu ada pada saat dibutuhkan, ya. Jadi yang kedua, tujuan dari cost control ini adalah menjaga stabilitas keuangan perusahaan, ya, untuk memastikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak melebihi pendapatan, ya. Jadi tidak boleh melebihi pendapatan agar nanti arus kas itu masalah tentang arus kasnya bisa diatasi, ya. Yang ketiga, tujuan dari cost control itu adalah meningkatkan efisiensi operasional, ya. Jadi ada biaya-biaya yang menurut kita nanti tidak wajar, pengeluarannya terlalu besar, pengeluarannya tidak sesuai peruntukan, maka cost control ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, ya.
Jadi efisiensi operasional ini bukan tidak boleh ada pengeluaran, tetapi dianggarkan atau dikeluarkan sesuai dengan yang diperuntukkan, ya. Yang terakhir atau yang keempat, bukan yang terakhir, yang keempat ya, ada 5 semuanya. Yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan, ya. Bagaimana nanti data terkait dengan pengeluaran, pola pengeluaran ini dapat digunakan oleh kita, oleh manajemen sebagai dasar keputusan strategis untuk yang lebih baik, ya. Jadi setiap tahun, ya, setiap periode itu manajemen menyusun strategi pencapaian keuntungan, ya. Dengan cost control ini kita bisa mengambil keputusan. Yang berikutnya mencapai keunggulan kompetitif, ya. Jadi kalau misalkan pengendalian biaya ini tidak dilakukan, maka kesehatan dari aspek keuangan juga akan menurun, ya. Otomatis daya saing, ya, kompetitif kita akan berkurang. Itu tujuan utama dari cost control, ya. Yang berikutnya, bagaimana proses cost control ini dapat dilakukan, ya. Jadi cost control ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ya, kita menyusun perencanaan sumber daya, ya. Jadi cost control ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan perencanaan sumber daya. Artinya kita mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, ya. Sumber daya yang diperlukan pada saat kita melakukan bisnis operasional, ya. Termasuk misalkan mau membangun lahan, membangun fasilitas, menambah lahan, menambah fasilitas, maka kita dapat mengidentifikasi atau kita susun dulu rencananya, ya. Misalkan kita akan menambah jumlah room kamar, ya. Kita akan menambah jumlah fasilitas hotel, ya. Maka di sana kita harus menyusun terlebih dahulu perencanaan sumber daya yang akan dibangun, ya. Yang berikutnya, langkah dalam pengendalian itu menyusun dulu estimasi biaya, ya. Jadi kalau yang pertama itu fasilitas apa, ya, proyek apa yang akan dibuat, yang ditambah. Yang berikutnya setelah kita tentukan itu adalah melakukan atau menyusun estimasi biayanya, ya. Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan dari proyek atau dari rencana yang akan kita lakukan, ya. Nah, setelah estimasi biaya itu kita buat anggarannya, ya. Kita susun anggarannya secara rinci, kemudian alokasinya, kemudian jadwal pengerjaan, lamanya pengerjaan, ya, itu semua diperhitungkan, ya. Jadi yang pertama perencanaan sumber daya, yang kedua estimasi biaya, yang ketiga penyusunan anggaran. Yang keempat, ya, setelah 3 tahapan sebelumnya ini dilakukan, maka yang keempat kita melakukan pemantauan, ya. Jadi nanti setelah proyek berjalan, ya, setelah kegiatan yang kita rencanakan tadi berjalan, maka kita harus melakukan pemantauan. Yang kelima, ya, tahapan yang kelima di dalam cost control itu adalah melakukan analisis varian, ya. Jadi kita menyelidiki, ya, penyebab varian yang signifikan, ya, misalkan biaya aktual lebih tinggi dari anggaran, ya. Jadi nanti kita lakukan analisis. Yang keenam, apabila dalam perjalanan implementasinya itu terjadi penyimpangan, maka kita melakukan tindakan korektif, ya, kita perbaiki, kita revisi. Yang ketujuh, evaluasi setelah proyek ini atau setelah rencana yang tadi kita akan tambah, ya, lahan, fasilitas, itu kita lakukan evaluasi. Nah, sehingga nanti cost control ini dapat berjalan. Nah, berikutnya, ya, setelah langkah-langkah dalam pencapaian cost control itu tekniknya, ya, ada beberapa teknik. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan, ya. Yang pertama ada teknik atau strategi analisis varian, ya. Jadi cost control itu dilakukan dengan cara membandingkan biaya, ya. Analisis varian itu artinya kita membandingkan biaya-biaya antara biaya yang sudah dianggarkan dengan biaya yang sudah direalisasi, ya. Itu strategi atau teknik untuk cost control. Kemudian yang kedua, manajemen nilai yang diperoleh, ya. Jadi mengukur kinerja.
ya, bagaimana kinerja proyek yang sedang dilakukan, ya, dengan nilai yang sudah diselesaikan, ya. Kalau tadi membandingkan biayanya, kalau ini mengukur kinerja proyeknya. Yang berikutnya analisis biaya manfaat, ya. Teknik strategi analisis biaya manfaat, yaitu mengevaluasi potensi, ya, mengevaluasi potensi manfaat dari suatu proyek, ya. Jadi kalau misalkan kita membuat proyek, maka kita melakukan evaluasi manfaat apa yang dapat diperoleh dari proyek yang kita lakukan. Yang berikutnya manajemen inventaris, mengelola tingkat persediaan, ya. Kemudian penganggaran berbasis nol, zero based budgeting, ya, itu menjustifikasi setiap pengeluaran, ya, dari nol untuk setiap periode anggaran, ya. Yang terakhir analisis perilaku biaya, ya, bagaimana kita memahami biaya berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas, ya. Jadi kita pantau, kita analisis, ya, khususnya biaya-biaya variabel. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan cost control, ya. Misalkan untuk industri food and beverage-nya, ya, restoran, ya, restoran hotel. Yang pertama contohnya mengatur stok, ya. Bagaimana bahan-bahan makanan, ya, itu kita hitung, ya. Kita pastikan, kita pantau jumlahnya, ya. Kemudian apalagi misalkan pemakaian listrik, ya, biaya-biaya pemakaian listrik juga ini bisa dipantau secara biaya listrik dipantau secara seefisiensi mungkin, ya. Contoh apalagi misalkan biaya penggunaan telepon, ya. Maka nanti kalau misalkan biaya teleponnya terlalu besar, maka nanti misalkan teleponnya itu durasinya ditentukan, ya, atau disetting. Nah, barangkali sementara itu saja dulu untuk materi penjelasan terkait cost control, ya, sebagai gambaran teman-teman dari PPT yang sudah Bapak berikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.